Halo adik-adik, dimanapun adik-adik berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat ya belajarnya. Sekarang, karena adik-adik udah masuk ke dalam fase E, kelas 10 SMA, nah materi IPA yang akan adik-adik pelajari pertama pada bab 1 adalah pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Nah, di sini ada bagian aktivitas 1.1 di mana judulnya adalah macam-macam alat ukur. Nah, di sini kan ada beberapa nih gambarnya. Setelah kalian mengamati gambar 1.4, buatlah dan isilah tabel pada buku latihan kalian seperti tabel berikut. Nah, ini nomor 1 ini namanya adalah neraca, ya kan? Neraca. Kalau nomor 2 ini apa? Meteran, ya. Meteran, kalau ini adalah stopwatch, pasti udah pada tahu ya. Stopwatch. Kalau ini adalah termometer. Kalau ini adalah multimeter. Multimeter. Ini apa ya? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa melihat jawaban berikut ini. Nah, di sini jadi kalau yang kita kan udah jawab masing-masing tadi pertama ya, yang nomor 1 itu adalah neraca Ohaus. Yang B-nya adalah meteran, yang C-nya adalah stopwatch, yang D-nya adalah termometer, yang E itu avometer ya. Kemudian yang F fluxometer. Nah, kemudian yang G itu adalah jangka sorong, yang H adalah speedometer, yang I adalah tensimeter, yang J adalah gelas ukur, yang K adalah mikrometer sekrup, dan yang L adalah pengukur tekanan ban. Nah, jadi masing-masing di sini ada kegunaannya, boleh adik-adik catat. Oke? Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan aktivitas 1.2, di mana katanya, ayo identifikasi. Kalian sudah mendapatkan pengetahuan mengenai besaran, satuan, dan dimensi. Perhatikan kembali gambar 1.4, kemudian isilah tabel berikut. Nah, di sini di dalam tabelnya ada menentukan nama alat ukur, kemudian besaran yang diukur, jenis besaran, satuan pada alat, satuan dalam SI, dan dimensi. Nah, kita lihat ya tabelnya, jawabannya. Nah, di sini ada nama alat ukur. Nah, yang pertama ada neraca. Besaran yang diukur adalah massa, jenis besarannya adalah besaran pokok, satuannya adalah gram, dan satuan SI-nya adalah kilogram. Sedangkan dimensinya adalah M besar. Nah, untuk selanjutnya silakan adik-adik baca ya dari neraca Ohaus sampai jangka sorong. Nah, kalau misalnya videonya terlalu cepat, adik-adik bisa menekan tanda pause. Ini sampai G, kemudian ada bagian yang selanjutnya H, yang H-nya itu adalah speedometer, dan sampai tire pressure gauge ya. Nah, di sini apa namanya tuh dari mulai satuannya. Nah, di sini kan nama alat ukur, terus ini besarannya. Kalau ini jenis besaran. Kalau ini satuan. Nah, ini satuan dalam SI, ya kan? Satuan SI. Kalau ini adalah dimensi. Ya, oke? Nah, soal nomor 2-nya tentang besaran satuan dan dimensi, perhatikan gambar 1.3 dan 1.3a dan 1.3b. Alat ukur pada kedua gambar tersebut mengukur besaran yang sama. Lihat pula tabel pada nomor 1. Tabel nomor 1 itu neraca juga ya, neraca Ohaus. Terdapat alat ukur yang memiliki dimensi yang sama. Jelaskan pendapatmu mengapa harus ada kedua alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama. Nah, alasannya adalah karena tingkat ketelitiannya berbeda ya, karena tingkat ketelitiannya berbeda. Jadi kalau misalnya benda itu makin kecil, benda semakin kecil, jadi alat ukurnya
alat ukurnya itu harus lebih teliti, semakin teliti. Karena kan kalau misalnya kita mau mengukur berat kapas atau berat yang kecil-kecil nggak mungkin menggunakan ini kan, nggak mungkin gitu. Jadi tergantung apa namanya ketelitian alat ukur dan ukuran dari bendanya tersebut. Oke? Aktivitas 1.3. Untuk memilih alat ukur apa yang digunakan dalam kegiatan pengukuran, kalian perlu mempertimbangkan besaran apa yang diukur. Pada kasus ini, kalian harus memilih alat ukur panjang apa yang cocok digunakan untuk mengukur diameter baut. Nah, diameter baut itu kan dia kecil ya, sangat kecil. Sebelum mempertimbangkannya, kalian perlu mengetahui cara mengukur menggunakan alat ukur panjang berikut. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang jangka sorong ya. Nah, komponen-komponen pada jangka sorong. Tulislah nama komponen-komponen pada jangka sorong beserta fungsinya. Nah, di sini sudah dituliskan. Yang pertama ada rahang dalam, ya. Yang pertama ada rahang dalam, fungsinya mengukur tabel dan diameter luar benda. Kemudian rahang luar mengukur diameter benda, dan sampai pengunci. Oke, nah adik-adik bisa baca maksudnya bagian-bagian komponen pada jangka sorong. Nah, kalau videonya terlalu cepat, silakan adik-adik tekan pause. Nah, kita lanjut soal nomor 2, nilai skala terkecil pada alat ukur. Perhatikan gambar 1.6. Nah, di mana di sini komponen nomor 4 disebut skala utama. Ini kepotong ya, berarti ini utama. Dan nomor 6 adalah skala nonius. Nah, kalian sudah mengetahui perbedaan skala utama dan skala nonius. Amatilah jangka sorong pada gambar 1.6, kemudian tentukanlah nilai skala terkecil dan skala utama skala nonius. Nah, kalau di sini skala utama pada gambarnya adalah ini kan 0, 1, 2. Berarti skala utamanya adalah 2,00 ya. Sedangkan skala noniusnya di sini pada jangka sorong adalah 0,01 cm. Oke? Atau kalau misalnya dalam mili, dia bisa senti ke mili 0,1 mm. Oke? Next. Nomor 3, nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran karena adanya kemungkinan terjadinya ketidaktelitian. Maka terdapat nilai yang menyatakan kemungkinan error dari pengukuran, yaitu nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran dapat ditentukan dengan cara setengah dari skala terkecil. Skala terkecilnya tadi kan 0,01 cm. Alat ukur yang memiliki skala nonius ketidakpastiannya adalah skala terkecil noniusnya. Tentukan nilai ketidakpastian untuk pengukuran tunggal menggunakan jangka sorong. Nah, kalau ketidakpastiannya berarti delta X sama dengan setengah dikali skala terkecilnya kan tadi 0,01 cm. Berarti jadinya 0,005 cm ketidakpastiannya ya. Oke? Nah, soal nomor 4, cara mengukur menggunakan jangka sorong. Tuliskanlah langkah-langkah untuk mengukur benda dan cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Nah, di sini ada cara jawabannya ya. Jadi, cara menggunakan jangka sorong. Nah, yang pertama, menjepit benda di antara rahang tetap dan geser. Kemudian mengunci hasil pengukuran. Nah, dan adik-adik bisa baca sampai nomor 6. Oke? Kita lanjut nomor 5. Membaca pengukuran. Perhatikan gambar 1.7. Ini 1.7. Di samping, diameter sebuah benda diukur menggunakan jangka sorong, skala utama. Nah, jadi di sini skala utamanya berarti yang ini ya, yang berimpit. Karena di sini gambarnya kurang jelas, berarti kita bacanya pas yang berimpit ini adalah di depan 0. Berarti ini 2 ya, skala utamanya. Skala noniusnya, lihat yang berimpit sepertinya ini ya, di 2 ini ya, ini kan kayaknya berimpit nih. Nah, berarti ini 2. Nah, berarti kalau kita ini hasilnya adalah 0,02. Berarti kalau kita jumlahkan, berarti 2 ditambah 0,02 yaitu 2,02. Satuannya adalah sentimeter. Nomor 6, menuliskan hasil pengukuran. Cara penulisan hasil pengukuran beserta nilai ketidakpastian dari sebuah pengukuran adalah sebagai berikut.
Tuliskanlah hasil pengukuran jangka sorong sesuai dengan aturan cara penulisan hasil pengukuran di atas. Nah, berarti kan tadi kita terukurnya kan 2,02 plus minus, delta X-nya tadi adalah 0,005, ya kan? Satuannya adalah cm. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang B, yaitu mikrometer, bukan. Ya, mikrometer sekrup ya, sorry. Nah, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup itu, dia adalah carilah informasi mengenai komponen-komponen yang ada pada gambar mikrometer sekrup. Nah, kemudian tuliskan nama komponen-komponen mikrometer tersebut dan fungsinya. Nah, berikut adalah nama-nama dari bagian-bagian pada mikrometer sekrup beserta fungsinya. Nah, adik-adik bisa baca atau dicatat di dalam buku catatannya sesuai dengan jawaban berikut ini, oke? Nah, kalau misalnya videonya terlalu cepat, boleh di-pause ya. Nomor 2, perhatikan kembali gambar 1.7. Pada alat ukur mikrometer sekrup terdapat dua skala, skala yang letaknya di kiri dan arah pembacaannya skala horizontal komponen 5, disebut skala utama. Berarti bagian yang ini namanya adalah skala utama. Skala utama merupakan skala yang bernilai 1 mm pada alat ukur tersebut. Sementara di kanan arah pembacaan skalanya vertikal komponen nomor 6, ini adalah skala Nonius. Skala Nonius merupakan skala yang bernilai 0,01 mm. Kalian sudah mengetahui perbedaan skala utama dan skala Nonius. Amatilah jangka sorong, kemudian tentukanlah nilai skala terkecil dan skala utama pada skala Nonius dan skala Noniusnya. Di sini kalau kita lihat, ini nggak kelihatan ya, anggaplah ini 1 ya. 1, ini berapa ya? Anggaplah ini ada garis lagi 1, 2, 3 gitu ya, ada 3 garis gitu. Berarti skala utamanya ini adalah 1,3, ya kan? Nah, sedangkan skala Noniusnya ya berarti 0,01 mm. Oke, nah nanti kita lihat contoh untuk cara membaca mikrometer sekrup. Nah, nomor 3, nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran. Karena adanya kemungkinan terjadinya ketidaktelitian, maka terdapat nilai yang menyatakan kemungkinan error dari pengukuran, yaitu nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian untuk sekali pengukuran dapat ditentukan sama seperti jangka sorong. Tentukan nilai ketidakpastian untuk pengukuran tunggal menggunakan mikrometer sekrup. Nah, kalau untuk pengukuran ketidakpastian, untuk pengukuran tunggal pada mikrometer sekrup itu adalah delta X sama dengan setengah dari NST. Berarti setengah dari 0,01. Satunya mili ya. Nah, kalau berarti ini artinya 0,005 mm. Nomor 4, cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Tuliskanlah langkah-langkah untuk mengukur benda dan cara membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup. Nah, di sini ada cara menggunakan mikrometer sekrup. Dari nomor 1 sampai 3, nanti adik-adik bisa baca masing-masing cara penggunaannya. Jika video ini terlalu cepat, bisa di-pause. Soal nomor 5, membaca pengukuran. Diameter benda diukur menggunakan mikrometer sekrup. Berapakah pembacaan alat ukurnya? Nah, dia kan kalau di zoom, di sini ada angka 5, terus di sini ada garis 2 buah kayaknya nak, 1, 2, baru garis lagi untuk skala ininya kan. Berarti ini 6, 7. Berarti ini skala utamanya adalah 7 ya. Sedangkan skala noniusnya yang berimpit. Yang berimpit di sini adalah 25. Berarti ini kalau dikaliin jadinya 0,25. Berarti pengukurannya adalah 7 ditambah 0,25, yaitu 7,25 mm. Nomor 6, menuliskan hasil pengukuran. Nah, di sini katanya cara penulisan hasil pengukuran beserta ketidakpastian dari sebuah pengukuran ditunjukkan oleh persamaan 1.2. Tuliskan hasil pengukuran mikrometer sekrup dengan aturan cara penulisan pengukuran di atas. Nah, cara penulisannya itu kan X plus minus delta X. Nah, delta X-nya ini kita cari adalah setengah dari 0,01
0,01 mm, yaitu 0,005 mm. Berarti kalau kita nuliskan, tadi kan itu dapatnya 7,25 plus minus 0,005. Satuannya adalah milimeter.